Refly Harun ngamuk, ribut dengan pendukung Prabowo Subianto di acara televisi, sampai dia berdiri, tunjuk-tunjuk. Anda ini, sok suci sekali si NTRF, sok paling benar. Jalan politik ente itu seolah maha suci. Kacau banget nih orang, masih tidak mau menerima kekalahan. Padahal Anies, Caimin udah secara statement menerima kekalahan. Ini si Refly masih mau memprovokasi pendukung Anies, masih mengeluarkan statement bahwa pemilu ini A, B, C, D segala macam. Udah selesai, Bung. Pemenangnya udah ditetapkan, ya, oleh MK, udah ditetapkan, oleh KPU baru tadi ditetapkan. Udah move on, bos, move on. Coba kita dengarkan nih keributannya. Kayak nasibnya seperti yang TV sebelah itu. Kan kita tidak ingin begitu. Kalau saya malah mau lebih jauh dari Bung Adi tadi. Kalau Bung Adi tadi mengatakan bahwa dia menuju orang yang menuduh kecurangan karena dia tidak punya akses terhadap kecurangan. Kalau saya sederhana aja, menuju kecurangan karena kalah. Karena kalah. Menuduh terjadi kecurangan karena kalah. Kalau dia menang dia nggak bilang curang. Itu sama aja. Kalau Kan Demokrat nggak melipir ke Prabowo, beda itu suaranya. Kan jadi kan, saya jamin 100%. Justru Tuhan Demokrat tidak melipir Tuhan ke menunjukkan Prabowo, jalan yang baik bagi AHY Demokrat menjadi mendukung wakilnya Prabowo. Beda suara Kan Andi Malarangeng. Udahlah, 100% yang itu udah jelas proven. bahwa beda sama Refly Harun. Itu Pak Mahfud. Refly Harun tetap kritis, mau di luar di dalam pemerintahan. Jauh sebelum ini. Kan itu aja bedanya. Siapapun nanti akan udah ketahuan. Coba cek tuh omongan Andi Malarangeng kira-kira setahun yang lalu. Waduh, kritis sekali dalam pemerintahan. Kami memang oposisi pada waktu itu. Tapi kan kemudian kita ditinggalkan. Ya kan, bukan ditinggalkan. Lah iya dong. Kita dihianati dong. Anda ya kita beroposisi. pindah. Kalau kita dihianati kita pindah. Anda dong. beroposisi hanya untuk jabatan. Dan Tuhan menunjukkan jalan. Kita mendukung Pak Prabowo. Dan sudah benar jalan ini. Dan kami sekarang bagaimana? Bayangkan beroposisi untuk jabatan. Bukan. Prinsip. Allahu Akbar. Masa kita sudah dilamar, dengan tenda biru tiba-tiba ditinggalkan. Kan tidak apa-apa. Justru itu belas ini sekarang kita bersama Prabowo. Demokrat paling kecil suaranya jadinya. Ya nggak apa-apa partai parlemen. Loh, karena tidak konsisten memperjuangkan oposisi. Suara kami tidak kecil. Kursinya, tapi sekarang masih dalam Mahkamah Konstitusi kan. Yang penting kan kursinya paling kecil untuk sementara. Bayangkan dinamika pemilu. Bayangkan udah menang pemilu, ya kan? 2009 sekarang paling kecil. Dinamika pemilu biasa begitu. Konsekuensi dari keputusan yang harus kita ambil, yaitu mendukung Pak Prabowo. Kan begitu. Nah, sekarang kalau dibilang kalau kecurangan hanya karena kalah, saya mengatakan tadi kan Bung Adi bilang begini, mestinya kalau sudah mengatakan terjadi kecurangan ya jangan mau masuk koalisi dong, koalisi pemerintahan. Saya bahkan lebih belakang lagi, kalau tidak setuju dengan putusan MK 90 mestinya tidak ikut pemilu dong, boikot pemilunya. Nah ini kan kembali kemarin ikut ini juga Bang Andi pemilu ini kok. ya berpikir ini semua orang tuh kayak dia. Kan begitu. Padahal dia tuh menceritakan dirinya sendiri. Rasionalitas tuh karena posisi. Nggak begitu dong. Coba lihat sama saya sama Rocky Gerung. Udah 10 tahun, 20 tahun tetap kritis, tetap dengan pemerintahan kritis. Itu udah baru proven terbukti namanya. Ini kritisnya ketika tidak ada perjabatan, begitu ada jabatan tidak kritis. Dilumat dalam perdebatan. Ternyata tidak juga. Karena sekarang menang. Nah, baru dituduh kecurangan. Untungnya di Mahkamah Konstitusi dilihat diliput secara live oleh televisi dan kita rakyat semua bisa melihat argumen-argumen yang dimunculkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh persidangan, termasuk juga para menteri yang dihadirkan di situ, sehingga rakyat bisa melihat ternyata semua yang didalil-dalilkan terjadi kecurangan itu nggak ada bukti-buktinya, nggak berdasar, bansos, ekonometri, nggak ada semua itu. Jadi ternyata lalu kemudian 5 hakim dengan membahas semua ajuan kualitas. Oke. Menggelikan sekali ya. Seolah-olah jalan politiknya adalah jalan politik yang paling benar. Contoh,
saya dengan Rocky Gerung konsisten di oposisi. Nih, saya pengen tanya kepada kalian yang nonton di sini. Sejak kapan kalian kenal sama si Refli Harun? Sejak kapan? Jujur aja, kalau saya pribadi tahu nama Refli Harun setelah dia buat podcast. Ya. Pertanyaannya, sebelum buat podcast, apakah Refli Harun sudah terkenal? Belum. Dan kita ya belum tahu statement-statement dia seperti apa ketika dia masih bergabung di pemerintahan. Saya yakin ketika dia bergabung di pemerintahan, katanya kan mantan menteri ya, atau mantan apa Refli itu. Dia juga tidak sebrutal sekarang. Karena kalau dia brutal secara statement ketika dia masih bekerja dengan Pak Jokowi, ya, statement-statementnya kita akan tahu. Tapi kan enggak. Kita nggak tahu dulu ketika dia bekerja dengan Pak Jokowi di pemerintahan. Kita nggak kenal Refli. Setelah keluar aja, dia buat podcast, lalu ucapan-ucapannya menjadi sangat ngawur, ya, kesana kemari, so paling suci, so paling benar. Lalu kita kenal, oh, dia mantan yang kerja di pemerintahan tuh. Itu kita tahu Refli Harun. Ya, artinya ketika sekarang dia mengatakan, lu Andi Malarangin, cek 1 tahun yang lalu dia ngomong apa dan sekarang ngomong apa. Setelah gabung di pemerintahan aja dia menjadi seperti itu. Dulu enggak seperti itu. Ya iyalah, ente juga enggak kedengaran tuh kritiknya, kecamannya, amukannya ketika bergabung di pemerintahan. Ya udah, semuanya juga sama. Jadi seolah-olah itu jalan politik yang dipilih oleh si Refli Harun itu jalan politik suci, bukan jalan politik lagi, tapi jalan agama, seolah-olah kayak gitu. Yang terlepas dari kepentingan politik dan lain sebagainya. Yang terlepas dari kekotoran dan lain sebagainya. Kan itu seolah-olah bullshit itu semua. Kita harus paham bahwa ini hanya persoalan politik. Satu kali lagi, hanya persoalan politik. Menang kalah biasa di dalam politik. Ya, ini bukan urusan perang. Bukan perang Badar, perang Uhud, bukan. Ini persoalan politik saja. Ini mesti santai. Ya, kalian yang pendukung 01, 02 ataupun 03 mestinya clear ketika sekarang sudah mendengarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi dan sudah ditetapkan pemenangnya oleh KPU. Udah clear. Jangan ada lagi keributan. Terimalah presiden yang baru sekarang, Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Terima itu sebagai kenyataan. Jangan menolak kenyataan itu. Anda yang akan sakitnya. Kasihan. Anda menyiksa diri Anda sendiri kalau seperti itu caranya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan stop Refli. Jangan terus kau memprovokasi pendukung Anies Rashid Baswedan. Jangan kau seperti itu. Ya, kasihan masyarakat yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.